Malam itu, angin bertiup kencang membawa aroma hujan yang menyengat. Langit gelap menggantung rendah, diselimuti awan pekat yang siap menumpahkan isinya kapan saja. Di sebuah desa kecil yang terpencil, ada sebuah rumah besar yang telah lama tak berpenghuni. Rumah itu dikenal dengan sebutan Rumah Tua Mardika yang dulunya milik keluarga Mardika yang kaya raya. Namun, setelah kematian mendadak semua anggota keluarga, rumah itu dibiarkan kosong, menyimpan berbagai rahasia dan cerita mistis. Dinda, seorang peneliti muda yang tertarik dengan fenomena supranatural, mendengar banyak cerita menyeramkan tentang rumah tersebut. Salah satu cerita yang paling menarik perhatiannya adalah tentang sebuah peti mati yang konon berada di dalam rumah itu. Peti mati itu, menurut rumor, tidak pernah ditemukan oleh siapapun yang telah mencoba mencarinya, tetapi diyakini memiliki kekuatan gelap yang menakutkan. Dengan rasa penasaran yang tak terbendung, Dinda memutuskan untuk mengunjungi Rumah Tua Mardika. Dia mengumpulkan perlengkapannya kamera, senter, dan buku catatan dan berangkat menuju rumah tersebut. Sesampainya di depan rumah tua itu, Dinda merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, membuat bulu kuduknya meremang. Pintu utama rumah itu terbuka sedikit, berderit saat Dinda mendorongnya. Ruangan lobi yang luas dan gelap menyambutnya, lantainya berdebu, dan perabotan kuno yang tersisa tampak terlantar, ditutupi sarang laba-laba. Dengan senter di tangan, Dinda mulai menjelajahi ruangan demi ruangan, berharap menemukan petunjuk tentang peti mati yang misterius itu. Saat menjelajahi ruang tamu, Dinda menemukan sebuah buku harian tua yang tergeletak di atas meja. Buku itu milik Ni Mardika, istri pemilik rumah. Membacanya, Dinda mengetahui bahwa Ni Mardika sering berbicara tentang kehadiran bayangan gelap yang menghantui keluarganya. Bayangan itu, menurutnya, berasal dari peti mati yang disimpan di ruang bawah tanah rumah. Dengan rasa penasaran yang semakin memuncak, Dinda mencari pintu menuju ruang bawah tanah. Setelah beberapa lama, dia menemukannya di balik lemari besar di ruang makan. Pintu itu terkunci, tetapi Dinda berhasil menemukannya di salah satu laci meja di ruang kerja Ten Mardika. Dengan hati-hati, dia memasukkan kunci itu ke lubangnya dan memutar. Pintu berderit terbuka, memperlihatkan tangga yang gelap dan curam. Ruang bawah tanah itu terasa lebih dingin dan lembab daripada bagian lain rumah. Dinda menyusuri tangga dengan hati-hati, hingga tiba di sebuah ruangan besar yang penuh dengan perabotan lama dan barang-barang yang berdebu. Di tengah ruangan, dia melihat sebuah peti mati besar yang tampak sangat tua. Peti mati itu dihiasi dengan ukiran-ukiran aneh dan simbol-simbol yang tidak dikenalnya. Dinda mendekati peti mati itu dengan hati-hati. Jantungnya berdegup kencang saat dia merasakan hawa dingin yang kuat semakin mendekat. Dia berlutut dan mencoba membuka tutup peti mati itu. Tetapi seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Dengan segenap tenaga, Dinda akhirnya berhasil membuka tutup peti mati itu, dan pemandangan yang dilihatnya membuatnya terkejut. Di dalam peti mati itu, bukan mayat yang dia temukan, tetapi sebuah cermin besar yang terlihat sangat kuno. Cermin itu memantulkan bayangan Dinda dengan cara yang aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di balik refleksinya. Dinda merasakan hawa dingin yang semakin kuat dan mendengar bisikan-bisikan halus yang memanggil namanya. Tanpa sengaja, Dinda menyentuh permukaan cermin itu, dan seketika itu juga, dia merasa ditarik ke dalam cermin oleh kekuatan yang tak terlihat. Dunia di sekitarnya berputar, dan tiba-tiba dia mendapati dirinya berada di dalam sebuah ruangan gelap yang berbeda. Ruangan itu tampak seperti versi terbalik dari ruang bawah tanah yang dia masuki tadi. Di sana, Dinda bertemu dengan bayangan gelap yang disebutkan dalam buku harian Ni Mardika. Bayangan itu tampak menyeramkan, dengan mata merah yang menyala dan tubuh yang melayang di udara. Bayangan itu berbicara dengan suara yang mengerikan, mengungkapkan bahwa dia adalah roh jahat yang terperangkap di dalam cermin oleh keluarga Mardika. Roh itu menjelaskan bahwa keluarga Mardika telah menggunakan ilmu hitam untuk menjebaknya di dalam cermin agar bisa memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Namun, kutukan itu berbalik kepada mereka, menyebabkan kematian tragis seluruh anggota keluarga. Bayangan itu menawarkan kesepakatan kepada Dinda, kebebasannya dengan imbalan kekayaan dan kekuasaan yang dijanjikan kepada keluarga Mardika. Dinda, yang tidak tertarik pada kekayaan atau kekuasaan, menolak tawaran itu. Dia mencoba mencari cara untuk keluar dari dunia cermin itu. Dengan mengingat catatan dari buku harian Ni Mardika, Dinda menemukan bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan roh jahat itu adalah dengan memecahkan cermin tersebut dari dalam. Dengan keberanian yang luar biasa,
Dinda mencari alat untuk memecahkan cermin itu. Dia menemukan sebuah palu tua di sudut ruangan. Dengan sekuat tenaga, dia memukul cermin itu. Retakan mulai muncul di permukaan cermin, dan bayangan gelap itu berteriak marah, mencoba menghentikannya. Namun, Dinda terus memukul cermin itu hingga akhirnya cermin itu pecah berkeping-keping. Sekejap mata, Dinda kembali ke ruang bawah tanah rumah tua Mardika. Peti mati itu sekarang kosong, dan hawa dingin yang menyeramkan telah lenyap. Dinda merasa lega dan bergegas keluar dari rumah itu, tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Sesampainya di luar, Dinda merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Dia tahu bahwa dia telah mengakhiri kutukan yang menghantui rumah itu. Namun, dia juga sadar bahwa dunia ini masih penuh dengan misteri dan kegelapan yang menunggu untuk diungkapkan. Kisah tentang rahasia peti mati menjadi bagian dari catatan penelitiannya, mengingatkannya bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tersembunyi. Namun, bagi Dinda, pengalaman itu bukanlah akhir dari petualangannya. Dia terus menjelajahi tempat-tempat angker lainnya, dengan tekad untuk mengungkap kebenaran di balik setiap rahasia yang gelap dan menyeramkan. Di desa kecil itu, rumah tua Mardika kini berdiri sebagai monumen bisu dari masa lalu yang kelam. Tak ada yang berani mendekatinya lagi, karena mereka tahu, rahasia peti mati itu adalah peringatan bahwa kekuatan gelap selalu mengintai di balik bayangan, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang cukup berani atau cukup bodoh untuk mencari Nima.